semuanya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepadanya. Tinggalkan dulu semua kesibukan adik-adik bermain adik-adik, mau kemana, tinggalkan dulu. Dan kita mau datang dulu kepada Tuhan, kita mau beribadah kepadanya. Setelah ibadah, baru adik-adik boleh kemana, bermain, apapun yang adik-adik lakukan. Nah, adik-adik, saatnya kita mau masuk dalam ibadah kita. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita harus fokus menghadap Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum itu mari kita nyanyi dulu dari Kidung Ceria 354 bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikuti kata-kata kakak ya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami. Saatnya ya Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biar seturut dengan mau dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan ceritanya. Jadi adik-adik harus fokus ya mendengarkan klien. Nah, yang akan memberitakan firman di kelas anak kecil dan tanggung ada Kakak Desi, dan di kelas TK kecil ada Kakak Meli. Sebelum itu kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 217 ayat yang pertama, Beri Padanya. Adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, beri kami hikmat, Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami
pelajaran pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kakak Desi. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas. Ya. Oke, Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28 sampai 36. Ayo dibuka Alkitabnya. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Jika adik-adik sudah membuka Alkitabnya, biarkan Alkitabnya terbuka, adik-adik dengarkan apa yang Kakak Desi bacakan ya. Kita mulai. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang itu berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikian pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, topik pembacaannya kita atau temanya kita pada hari ini, hari Minggu ini, yaitu aku mau mendengar kehendakmu. Kehendaknya siapa? Iya, kehendaknya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kakak Desi mau tanya dulu. Adik-adik sudah pernahkah adik-adik pergi ke gunung? Atau pertanyaannya diganti, sudah pernahkah adik-adik melihat gunung? Pasti sudah pernah. Nah, gunung itu tinggi ya adik-adik? Iya, tinggi sekali. Nah, di dalam pembacaannya kita tadi itu menceritakan Tuhan Yesus pergi ke gunung bersama 3 orang muridnya. Ya, nama gunungnya ini adik-adik namanya Gunung Tabor, ya. Nah, Tuhan Yesus pergi ke gunung ini bersama 3 muridnya tadi, ada di dalam Alkitab namanya Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus bersama 4 orang muridnya ini telah sampai di Gunung Tabor ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada 3 muridnya ini supaya kalian tunggu di sini, berdoa dan berjaga-jaga. Sementara itu, Tuhan Yesus akan naik lagi lebih tinggi sedikit untuk berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah ada di atas sana, apa yang dilakukan oleh ketiga muridnya ini? Iya, mereka bukan berdoa, tetapi mereka malah tidur adik-adik. Jadi mereka melanggar perintahnya Tuhan. Mereka bukan berdoa, bukan berjaga-jaga, tapi mereka tertidur. Nah, Kakak Desi tanya, siapa yang suka tidur kalau lagi berdoa? Ada? Ya, jangan ya adik-adik, karena kalau kita berdoa itu artinya kita berbicara kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah ada di atas gunung ini, Tuhan Yesus mulai berdoa. Kemudian seketika itu juga tampaklah
wajah Yesus itu bersinar terang adik-adik. Jubahnya atau bajunya Tuhan Yesus itu putih mengkilat, pokoknya terang sekali. Dan nampaknya dua orang berada di sampingnya Yesus. Siapa kira-kira di pembacaannya kita? Iya, Musa dan Elia. Nah, adik-adik, Musa dan Elia ini adalah seorang nabi. Musa ini adalah pemimpin bangsa Israel. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan pada Musa pun Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Iya, itu Musa. Itu adik-adik. Kemudian Elia ini siapa? Nah, Elia adalah seorang nabi yang tidak mengalami kematian, melainkan Elia ini dia langsung terangkat ke sorga, ya. Nah, ya adik-adik, Musa dan Elia ini sudah ada sebelum Tuhan Yesus, ya. Dan mereka itu turun ke bumi bukan untuk hidup kembali, bukan untuk menjalani kehidupan yang mereka di bumi lagi, tidak. Tetapi mereka turun ke bumi itu untuk menegaskan bahwa karya penyelamatannya Allah melalui putranya Yesus Kristus, yaitu Mesias, yang kita percaya sekarang ini adik-adik akan digenapi. Akan nubuat-nubuat yang kemarin itu yang di perjanjian lama akan digenapi di perjanjian baru ini. Itulah kenapa mereka turun ke bumi. Nah, ketika melihat Tuhan Yesus ini bersama-sama dengan Musa dan Elia, kemudian Petrus ketika terbangun dari tidurnya, Petrus pun pergi ke Tuhan Yesus menyampaikan apa adik-adik? Ada di pasal ke-33. Coba adik-adik perhatikan. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Nah, kenapa dibilang ini adik-adik? Yang terakhir tulisannya, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya, karena Tuhan pun belum menyampaikan kepada Simon Petrus bahwa 2 orang ini adalah Musa dan Elia. Tapi karena pekerjaannya Roh Kudus sehingga Petrus ini dia tahu kalau misalkan 2 orang ini adalah Musa dan Elia adik-adik. Nah, tetapi kenapa juga Petrus dikatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dikatakannya? Karena jauh-jauh hari sebelumnya itu, sebelum kejadian Tuhan Yesus bertemu Musa dan Elia ini, para murid, 12 muridnya Tuhan Yesus ini sudah dikasih tahu bahwa akan ada karya penyelamatannya Allah yang akan digenapi. Nah, digenapinya itu kapan? Iya, pada saat Tuhan Yesus itu akan disalibkan. Yang akan kita ingat rayakan di beberapa bulan yang akan datang adik-adik, di Jumat Agung dan Paskah. Nah, itu sudah diberitahu kepada para murid. Tetapi kenapa Petrus malah bertanya lagi seperti itu? Dia berpikir bahwa Musa dan Elia ini akan tinggal di sini adik-adik, akan tinggal lama-lama sama mereka. Tapi ternyata tidak, ya. Sudah dibilang bahwa mereka datang hanya untuk menegaskan bahwa nubuat atau karya keselamatannya Allah itu akan segera digenapi. Nah, jadi sudah 2 pelanggaran yang dilakukan sama Simon Petrus dan murid-murid yang lain, bahwa satu, waktu disuruh berdoa dan berjaga-jaga, mereka tidak berdoa tetapi mereka tidur. Nah, yang kedua, mereka tidak mendengarkan dengan baik nasihat atau perintahnya Tuhan, bahwa yang tadi dibilang akan suatu saat akan tergenapi nubuat dan karya penyelamatannya Allah. Karena mereka tidak dengar dengan baik, akhirnya mereka lupa. Nah, ketika Simon Petrus telah mengatakan hal tersebut, kemudian turunlah awan menutupi mereka.
dan ada terdengar suara dari sorga yang mengatakan, adik-adik baca di ayat ke-35 bagian B, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, dengarkanlah dia. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus selalu mendengarkan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi aturan dalam kehidupannya kita. Tuhan Yesus memberikan 10 hukum Taurat itu untuk dilakukan adik-adik, untuk dikerjakan, untuk dalam kehidupannya kita sehari-hari. 10 aturan itu yang tercantum dalam 10 hukum Taurat itu untuk kebaikannya kita, toh untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi, bukan untuk siapa-siapa. Makanya hari ini kita mau diajarkan bahwa bagaimana caranya kita menjadi seorang anak-anak Tuhan yang selalu mau dengar-dengaran, bukan anak-anak yang bandel, anak-anak yang suka kalau orang Makassar bilang petotoi orang tuanya. Tidak ya adik-adik, tapi kalau misalkan kita mendengarkan apa yang misalkan orang tua kita bilang, orang tua kita suruh sama kita lakukan, otomatis itu kita juga sudah mendengar dan mematuhi perintahnya Tuhan Yesus. Iya, karena di dalam hukum Taurat yang kelima, apa bunyinya? Hormatilah ayah dan ibumu. Bagaimana caranya kita mau menghormati Tuhan kalau orang tuanya kita sendiri saja kita tidak hormati adik-adik? Nah, kemudian orang tua saja yang harus dihormati, Tuhan saja tidak, tapi semua orang, toh baik yang tua, yang muda, yang seusia dengan kita, semua kita harus hormati, kita harus kasihi, kita harus sayangi. Karena apa? Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sesama manusia seperti dirinya kita sendiri. Jadi harus selalu mau mengasihi siapapun itu. Ya adik-adik ya. Kemudian kalau misalkan terjadi kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kita harus selalu mau menyadari dan meminta maaf. Iya, karena kalau misalkan kita tidak minta maaf, nanti kita akan menanggung terus itu rasa bersalah di dalam dirinya kita. Terus kalau misalkan kita baku salah sama temannya kita, akhirnya temannya kita jauhi kita, tidak lagi temannya kita. Padahal kakak dia sudah selalu sampaikan bahwa kalau misalkan kita banyak temannya kita baik sama orang, akhirnya banyak kita pun yang akan untung. Karena kenapa? Iya, kalau misalkan kita di sekolah tidak ada pulpen, ada temannya kita yang mau tolong kita. Tapi kalau kita jadi anak-anak yang tidak baik, anak-anak yang suka judes sama teman-temannya, mana ada orang mau tolong kita? Jadi pembacaannya kita pada pagi hari ini mau selalu menegaskan bahwa apapun yang sudah diperintahkan sama Tuhan kepada kita, orang tuanya kita, harus kita selalu lakukan untuk kehidupannya kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kita sendiri. Ya, oke. Sekian pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik boleh melakukan dan mau melakukannya itu dalam kehidupannya adik-adik hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, tadi sudah dengarkan ceritanya tentang apa? Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, hari ini Kakak Jen ingin mengajak adik-adik semuanya untuk menggambar pemandangan yang indah yang ada gunungnya. Terserah adik-adik mau gambar apa, tapi harus ada gambar gunungnya. Nah, ada alat dan bahannya. Yang pertama Kakak Jen punya spidol, yang kedua Kakak Jen punya kertas HVS. Nah, kalau adik-adik punya kertas gambar, punya buku gambar, punya pensil warna, itu lebih bagus lagi. Karena Kakak Jen punya bahan dan alatnya terbatas, jadi Kakak Jen cuma pakai 2 ini. Nah, ayo kita membuat.
lupa kalau adik-adik sudah membuat, silakan foto atau video kirim ke grup orang tua. Kakak Jen tunggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik silahkan lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa, kita mau doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami oleh kakak lain kami. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap cerita yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami boleh menjadi hamba Tuhan yang taat, patuh, dan melakukan semua apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan memberi kami hikmat, kebijaksanaan untuk dapat melakukan yang terbaik. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk kami Tuhan di masa kecil kami ini. Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami, memegang tangan kami agar kami selalu dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang masih dalam pendidikan Tuhan, di kelas 1 dan kelas 2 SD. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami hikmat, pengertian, akal budi, kepintaran untuk kami menerima setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kami dengan baik. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang ya Bapa. Sehat-sehatkanlah kedua orang tua kami, cukupkanlah setiap rezeki yang mereka peroleh dari kerja keras mereka. Cukupkanlah setiap kebutuhan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami. Tuhan Yesus senantiasa juga menjauhkan kami dari setiap sakit penyakit, apalagi sekarang virus-virus yang merajalela. Tuhan Yesus mohon jauhkan daripada kami agar kami selalu sehat untuk kami dapat beraktivitas dengan baik. Kami serahkan semua yang punya kami di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus lihat keadaan mereka. Tuhan Yesus jaga mereka di sana sebagaimana Tuhan Yesus menjaga kami dan menyertai kami di sini. Kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan Yesus memberkati gereja kami bersama pemimpin kami, Ibu Pendeta Pasca Ina. Tuhan Yesus senantiasa memberikan beliau kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, akal budi untuk dapat memimpin kami warga jemaatnya dengan baik dan kami dapat hidup rukun satu dengan yang lain. Inilah setiap doa permohonan kami ya Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Dengar dan sautilah doa kami. Doa ini kami bawa kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Desi dan Kakak Melin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, korban syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari siapkan persembahannya. Persembahannya itu boleh diberikan kepada orang tua atau kepada kakak lain atau langsung bawa ke gereja. Ya adik-adik, nah sebelum itu kita nyanyi dulu dari Kidung Ceria 349 bait yang pertama. Semua yang tercipta. Burung-burung, ikan-ikan
Adik-adik, mari kakak undang semua berdiri. Kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya agar berguna bagi pelayanan gereja kami serta pembangunan tubuh Kristus. Apa yang sisa pada kami dan orang tua kami, biarlah Engkau Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita hampir selesai. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Ya adik-adik, kita setelah berada di penghujung ibadahnya kita mau kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita mau melanjutkan aktivitas kita lagi. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Adik-adik silakan lipat tangannya dan tutup matanya. Kita satu di dalam doa untuk mengakhiri ibadahnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami telah selesai. Kami mau melanjutkan aktivitas kami di hari ini hingga seterusnya. Berkatilah kehidupan kami ya Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, ibadahnya kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu menonton ibadah hari Minggu pelayanan anak di kanal YouTube-nya PA Pemase. Dan sampai jumpa lagi. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.